Ya, dengan adanya fokus kepada beberapa sektor profesi yang targetkan, BPJS Ketenagakerjaan akan mendapatkan layanan BPJS Ketenagakerjaan akan semakin banyak pekerja yang mendapatkan manfaat ketenagakerjaan yang lebih baik. Dan juga generasi milenial menjadi usia yang paling banyak memasuki lapangan pekerjaan di Indonesia. Dalam Invest Time kali ini kita akan membahas soal strategi milenial agar pensiun kaya raya. Dan sudah hadir bersama kita di studio CNBC Indonesia, The Head of Research CNBC Indonesia, Mas Arief Gunawan. Kita bahas seputar tema Invest Time kita di hari ini. Mas Arief, apa kabar? Baik, Gibran. Ya, sesuai dengan tema Invest Time kita di hari ini soal strategi milenial agar pensiun kaya raya. Kita lihat sebenarnya dulu terkait dengan tantangan di dunia pekerja ini berbicara soal angka harapan hidup penduduk Indonesia. Ini kalau kita lihat laki-laki itu di usia 69,67 tahun gitu ya, sementara kalau perempuan di 73,55 tahun. Artinya memang angka harapan hidup untuk laki-laki jauh lebih rendah ketimbang perempuan. Nah, kalau kita lihat juga dengan data terkait dengan angka harapan hidup ini, mayoritas sebenarnya di provinsi mana nih Mas Arief Gunawan ini menyentuh di atas 70 tahun kalau kita lihat, dan juga tim riset CNBC Indonesia menilai seperti apa sebenarnya harapan hidup tingkat ketergantungan orang tua terhadap anak-anaknya. Ya, di Indonesia kalau datanya ini angka harapan hidup lebih banyak ditemukan di kota-kota besar. Jadi penjelasannya kemungkinan karena layanan kesehatan dan juga kesadaran untuk mengkonsumsi suplemen di kota besar lebih baik dibandingkan di daerah-daerah di pelosok-pelosok. Tetapi kalau kita bicara soal tantangan di dunia pekerja, memang Indonesia sempat dinyatakan akan mendapatkan bonus demografi gitu ya, di mana masyarakat usia muda, pekerja yang produktif itu lebih besar persentasenya dibandingkan dengan yang tua. Tetapi dengan angka harapan hidup ini ya, ini suatu hal yang positif, tetapi di sisi lain menjadi tantangan baru untuk mereka yang sedang bekerja. Karena berarti akan ada banyak orang yang perlu ditopang di Indonesia oleh para pekerja tersebut. Makanya kalau kita melihat data di BPS misalnya, 62% itu orang tua. Ini survei BPS ya, menyatakan bahwa 62% itu tinggal dengan anak cucunya. Nah, dari situ 72% ternyata orang lansia di Indonesia itu dibiayai oleh anak cucunya kehidupannya. Kenapa antara yang tinggal dengan yang dibiayai lebih banyak yang dibiayai? Artinya orang yang tidak tinggal dengan anak cucu pun itu juga dibiayai oleh anak-anak mereka gitu ya. Sekarang kita bicara berarti generasi milenial. Nah, inilah yang memicu ada istilah sandwich generation atau kalau istilah kita mungkin generasi kue lapis. Artinya dia bekerja tetapi untuk menopang kehidupan generasi sebelumnya. Nah, kalau kita lihat di survei milenial di Indonesia itu ada angka menarik bahwa ternyata 51% rata-rata ya milenial di Indonesia pengeluarannya itu dipakai untuk menopang kebutuhan keluarganya, termasuk orang tua, kakek neneknya. Itu kan persentasenya sangat besar. Investasinya saja hanya 2%. Gitu. Nah, problem sandwich generation ini harus diputus. Bagaimana cara memutusnya? Maka harus ada kesadaran dari generasi milenial terutama dan juga generasi Z yang masuk ke usia kerja bahwa mereka harus menyiapkan dana untuk hari tua mereka. Jadi ketika mereka nanti menjadi generasi lanjut usia, tidak lagi menjadi beban buat generasi di bawahnya. Iya, betul sekali. Itu saya garis bawahi bagaimana mempersiapkan hari tua utamanya atau hari pensiun. Bagaimana? Karena kita ketahui bahwa tantangan untuk sandwich generation itu membiayai generasi sebelumnya. Kalau sudah menikah, membiayai generasinya juga atau dirinya sendiri dan keluarga, dan generasi masa depan atau mempersiapkan generasi masa depan. Nah, kalau kita berbicara juga soal kelas pekerja. Nah, ini di Indonesia kan kita ketahui memang ya rata-rata sebenarnya kalau kita lihat kelas pekerja apalagi yang masih fresh graduate begitu, ya gajinya rata-rata UMR dan segala macamnya. Dan memang tidak menutup kemungkinan juga sebenarnya. Kalau kita lihat dengan potret kelas pekerja di Indonesia itu di 144 juta untuk angkatan kerjanya, penganggurnya itu 8,4 juta, pekerjanya itu 135,6 juta. Jadi masih beruntung bisa dikatakan masih lebih banyak pekerja ketimbang yang menganggur. Tapi di pekerja ini diklasifikasikan lagi pekerja penuh begitu, paruh waktu dan juga setengah menganggur. Ini memang kalau kita lihat dengan jam kerja yang memang sudah ada dari survei BPS yang ditetapkan dan adalah keluar istilah setengah penganggur ini. Nah, kalau dari tim riset CNBC Indonesia, ketika kita memotret tentang kelas pekerja ini, seperti apa sih sebenarnya kondisinya? Ya, sekarang kalau kita bicara penganggur 8,4 juta ini lumayan ya, baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya sempat 9 jutaan dan ini artinya berkurang. Kalau kita lihat jumlah pekerjaannya juga 135,6 juta, ini besar gitu ya dibandingkan dengan angkatan kerja yang 144 juta. Tetapi kalau kita bicara soal tadi tema kita hari tua, sayangnya Gibran dan juga pemirsa, hanya 4,3 juta pekerja di sektor formal yang sudah mengikuti program dana pensiun.
Jadi kalau kita ingin kaya raya pada hari senja, usia tua, maka memang kuncinya adalah dana pensiun atau mungkin kita punya dana cadangan untuk kebutuhan hari tua. Nah, hanya 4,3 juta saja yang sudah memiliki program itu. Sisanya akan menjadi ke generasi sandwich selanjutnya. Nah, ini harus segera diubah ini. Artinya kita di sini harus menyiapkan alokasi dana khusus untuk usia senja kita nanti, agar kita setidaknya, ya kalau kita berkaca ke negara maju ya, di sana kan ada banyak kapal pesiar. Nah, yang ikut kapal pesiar siapa? Orang-orang tua, para pensiunan. Kenapa mereka bisa menikmati hidup di usia senja? Karena mereka udah berinvestasi, udah ngikuti program hari tua, dan itu dananya dipakai untuk ya menikmati hidup usia senja tanpa harus membebani anak cucunya gitu. Nah, ini tantangannya. Hanya 4,3 juta ini sangat kecil. Dan kenapa di Indonesia masih kecil? Ya kita bicara soal indeks literasi keuangan yang kalau per 2019 datanya OJK itu hanya sekitar 14% yang sadar tentang pentingnya atau adanya program hari tua, dana pensiun gitu. Nah, saat ini ya mungkin solusinya sudah kita lihat, Gibran. Jadi kalau kita lihat di BPJS Tenagakerjaan itu ternyata emang sudah ada program JHT, jaminan hari tua. Hanya saja dulu sempat salah kaprah, banyak masyarakat terutama milenial nih yang mencairkan lebih cepat. Betul. Jadi program yang sebenarnya buat menopang kehidupan mereka di masa mendatang itu tidak ada, mereka ambil sekarang juga. Nah, ini yang salah. Betul sekali. Dan memang kita harus berpikir sebagai pekerja begitu ya, utamanya mungkin yang tidak menerima pensiun dan segala macam, ini harus menjadi perhatian khusus bagaimana mempersiapkan hari tua. Karena kalau ya datanya berarti 4,3 juta ini ya dari total ini ya. Iya. Nah, berarti ya masih di bawah 5% sebenarnya sangat yang kecil. Sadar terhadap bagaimana untuk mempersiapkan hari tua mereka. Nah, terkait dengan bonus demografi yang tadi juga sudah disinggung oleh Mas Arief Gunawan tentunya. Ini adalah ya kita ketahui bahwa generasi milenial di Indonesia itu saat ini hampir bisa dikatakan mulai mengambil peran mereka masing-masing. Otomatis generasi milenial ini sudah memiliki posisi, terus juga sudah memiliki jabatan dan bisa dikatakan juga sangat produktif begitu di usia mereka. Nah, ini kalau kita lihat komposisi kelompok umur wajib pajak orang pribadi ini kan rata-rata juga masih didominasi oleh milenial ya. Ini 11,6% usia rentang 26 sampai 30, 31 sampai 35 12,4% dan 36 sampai 40 13,2. Artinya ini masih rata-rata generasi milenial yang berada di pekerja begitu yang saat ini sebagai usia-usia produktif begitu ya. Nah, kalau kita compare begitu dengan negara-negara peers kita misalnya dengan negara-negara ASEAN, seperti apa sih sebenarnya kalau Mas Arief lihat potensi generasi milenial di Indonesia ini? Ya, yang sering jadi good story Indonesia adalah soal tenaga kerja kita tadi, bonus demografi itu yang tahun 2030 diperkirakan akan menjadi berkah. Karena kalau sekarang saja 47% milenial dan generasi Z itu menyumbang sekitar ya tadi 47% dari penerimaan pajak negara. Artinya mereka pembayar pajak. Nyaris separuhnya itu udah milenial dan generasi Z, anak-anak muda ini. Dan kalau ini sudah dicapai pada 2030, maka yaitu akan ada banyak limpahan tenaga kerja, usia produktif, dan itu akan membuat ekonomi kita bergerak lebih cepat. Ini dibandingkan dengan Singapura, Malaysia itu tidak ada bonus demografi sebesar ini. Jadi ini keunggulan kita ini. Dan tetapi di sisi lain, nah hati-hati ini. Saat ini menjadi keunggulan kita sampai nanti 2030, tetapi bayangkan 20 atau 30 tahun kemudian mereka akan masuk usia senja. Betul. Dan kalau tidak ada buffer mereka untuk untuk membiayai usia senja nanti kehidupannya seperti apa, nah itu akan menjadi beban baru buat generasi selanjutnya. Nah, ini harus hati-hati di Indonesia ini. Jadi bisa dibayangkan ya kalau kita lihat nih 37% saat ini nih generasi milenial kita ini menjadi wajib pajak orang pribadi, artinya menjadi usia-usia produktif atau bekerja. Kalau tidak mempersiapkan hari tuanya, ya bisa saja 37% ini menjadi beban lagi di kemudian hari bagi generasi selanjutnya. Nah, kita tahu bahwa sebenarnya bagi para pekerja yang tadi kita sudah bahas adalah ada sejumlah tantangan begitu ya bagi para pekerja, mulai dari menyisihkan keuangan mereka untuk dilakukan investasi, terus juga mulai memikirkan hari tua mereka, mencukupi kebutuhan hidup mereka juga saat ini. Tapi yang menjadi tantangan juga adalah soal literasi keuangan nih. Bahkan Otoritas Jasa Keuangan juga mengeluarkan data ya soal literasi keuangan yang masih cukup rendah, utamanya mungkin mengenal apa saja instrumen keuangan yang ada di Indonesia. Nah, gimana nih tantangan bagi para di dunia pekerja itu melihat tantangan ini? Ya, kalau kita melihat datanya OJK ini, indeks literasi keuangan kita ini kan kebanyakan mereka sudah paham soal pegadaian, kemudian asuransi, dua ini. Jadi orang udah aware lah soal produk-produk asuransi dan pegadaian. Tetapi yang sadar soal dana pensiun hanya 14%, yang sadar soal pasar modal hanya 4,9%, kecil. Ini mengkhawatirkan karena gini Gibran, kalau kita bicara soal kaya di hari tua, maka kan ada 3 cara. Betul. Ya, kita bekerja keras, bekerja banyak biar penghasilannya gede, dan itu ya
sulit sekali orang seperti itu bisa menghasilkan kekayaan gitu, hanya kerja saja, atau dia menjadi pengusaha. Jadi investasi, memutar usaha sendiri, ada income tambahan yang besar, atau di sisi lain investasi. Nah, cara ketiga ini, investasi ini bisa dilakukan oleh hampir semua orang gitu. Kalau membuka usaha nggak semua orang bisa gitu ya. Kalau bekerja dengan gaji tinggi, taruhlah 100 juta per bulan, nggak semua orang memiliki privilege seperti itu. Tetapi kalau investasi, semua orang bisa melakukan itu. Sayangnya investasi, yaitu pasar modal hanya 4,9%, kecil. Jadi nggak banyak orang yang investasi milenial dalam hal ini ya. Kalau kita lihat di survei indeks tadi, survei milenial pun hanya 2% dari alokasi mereka per bulan rata-rata ya, itu dimasukkan ke investasi, sangat kecil. Nah, kalau bicara soal itu, yaitu dana pensiun hanya 14% yang memahaminya. Artinya kalau kita membayangkan 20-30 tahun ke depan dengan kondisi yang seperti sekarang, nggak ada perubahan mindset, ya yang saya khawatirkan kita terus mengulang ini jadi lingkaran setan ini ya, ke generasi sandwich itu. Jadi ya soal investasi ini sangat penting. Tetapi oke, sekarang bisa saja orang berkata, tapi kan saya bisa investasi sekarang juga dengan uang saya sendiri saat ini juga untuk membiayai hari tua. Itu bisa dilakukan, tapi dengan catatan apakah Anda bisa konsisten dan apakah investasi ini bisa dikemas menjadi compounded investment. Apa artinya compounded investment itu? Anda berinvestasi, keuntungannya dimasukkan lagi untuk investasi lagi, digulung. Ini harus konsisten, Gibran. Dan itu nggak semua orang bisa. Karena ibaratnya sekarang saya investasi, saya dapat gain dari saham misalnya 10%, tiba-tiba saya ada kebutuhan untuk beli motor atau apapun, ada sneaker baru, saya ingin beli, akhirnya kepake lagi uang itu. Nah itu, ini yang harus dipahami, bahwa perlu ada dana khusus di luar yang bisa kita gapai gitu. Artinya jangan kita kelola sendiri, entah investasi di produk-produk investasi keuangan, ataupun ya program-program hari tua yang ada di Indonesia. Betul sekali, apalagi sebenarnya untuk pendapatan bukan hanya income fix gitu atau fixed income yang menjadi tumpuan utama, ada pendapatan pasif dan juga side hustle dan bahkan pendapatan investasi juga bisa menjadi salah satu penopang untuk hari tua. Tapi jangan lupa untuk mempersiapkan hari tua Anda dengan memiliki dana pensiun. Nah, terkait dengan dana pensiun ini masih di angka 14,13% sebenarnya di tahun 2019 itu persentasinya. Saya mengatakan masih cukup rendah karena kan hidup itu kita berpikir untuk terus ke depan ya. Ini juga bisa dikatakan masih kurang diminati gitu untuk tentunya bagi para kaum milenial mempersiapkan hari tua mereka. Nah, seperti apa sih sebenarnya kenapa nih dana pensiun itu masih kurang diminati nih Mas Argun? Ya, artinya mindset untuk menyiapkan dana di hari tua itu memang belum banyak dikembangkan. Itu jadi kebanyakan sekarang fokus masyarakat kita, milenial kita, kalau melihat survei dari Indonesia Millennial Report tahun 2019 ini, yaitu kebutuhan keluarga. Nah, ini tadi yang kita bicara soal beban sandwich generation itu ada di sini nih. Jadi 51% ini kebutuhan hidup keluarga, bukan karena milenial ini sudah punya anak istri, belum. Mereka kebanyakan banyak yang belum menikah, tapi juga itu kesedot untuk membiayai kebutuhan adiknya, kakaknya, atau mungkin orang tuanya, yaitu kebutuhan sehari-hari. Dan alokasi investasi hanya 2%. Jadi kalau kita mencari apakah ada alokasi hari tua, nggak ada, kecuali investasi ini. Nah, 2% ini pun sangat kecil sekali gitu. Dibandingkan misalnya Anda gaji 5 juta, 2%-nya sangat-sangat kecil. Jadi ya ini problem yang sedang dihadapi gitu untuk tenaga kerja kita, terutama milenial. Dan ini harus kita ubah mindset ini. Jadi kalau mindsetnya kita tidak hanya ngomongin soal ini, tetapi juga udah investasi harus diperbesar, baru kita bicara ada peluang kemungkinan kita bisa melihat keterputusan ini problem sandwich generation di Indonesia. Iya, itu menjadi tantangan juga utama yang mungkin mempersiapkan hari tua. Bukan sebenarnya hari tua saja Mas Arief ya kalau kita lihat, tapi mempersiapkan kalau memang sesuatu itu terjadi dengan tiba-tiba, entah pemutusan hubungan kerja dan lain-lainnya. Ini kan juga harus mendapatkan perhatian. Apalagi kita belajar dari 2020 saat ada pandemi COVID-19, rentetannya cukup panjang, banyak orang-orang pekerja begitu akhirnya kehilangan pekerjaannya. Nah, kalau kita lihat tentunya dengan dana pensiun dan juga bisa dikatakan untuk jaminan kehilangan pekerja di Indonesia. Kalau kita compare begitu ya Mas Arief ya dengan tentunya ya negara lain gitu. Bagaimana sih sebenarnya Mas? Kalau di Indonesia program pemerintah ini sebenarnya sudah bagus ya, sekarang ini ada progres gitu ya. Kalau di negara maju Amerika Serikat misalnya kan ada klaim tunjangan pengangguran. Jadi kalau Anda menganggur di sana di PHK, Anda bisa ke semacam lembaga yang sudah mengurusi itu dan antri, kemudian memberikan social security net Anda, nomornya berapa, kemudian Anda mendapatkan santunan. Nah, di Indonesia dulu belum ada. Nah, baru muncul 1 tahun terakhir ini di programnya Pak Jokowi, dan itu melibatkan BPJS Ketenagakerjaan dan Kementerian Tenaga Kerja. Ada program namanya Jaminan Kehilangan Pekerjaan, JKP.
Nah, JKP konsepnya sama. Jadi kalau Anda di PHK, misalnya tiba-tiba, ya alhamdulillah ya. Nah, setidaknya kalau Anda ikut program ini, maka Anda bisa mendapatkan santunan. Nilainya seingat saya itu 45% untuk 3 bulan pertama, kemudian 25% 3 bulan selanjutnya. Itu untuk membantu menyambung hidup Anda. Dan ini program yang sangat bagus karena ini akan menempatkan program jaminan hari tua yang sudah ada di BPJS Ketenagakerjaan itu sesuai dengan hitohnya, sesuai dengan tujuan awalnya. Ya ini memang dana ini jangan dicairkan sekarang. Nah sebelumnya Gibran, kita kan dengar ada kabar bahwa banyak yang mencairkan JHT, bahkan sebelum usia 56 tahun mereka sudah mencairkan juga, di PHK langsung cairkan. Meskipun ternyata data dari BPJS Ketenagakerjaan menyebutkan ya dana JHT yang dicairkan tuh nilai manfaatnya nggak signifikan, baru di bawah 5 juta itu sudah mereka ambil gitu ya. Setelah mereka diputus di PHK langsung dicairkan tuh meskipun nilainya kecil 5 juta. Dan ini sayang sekali karena kalau kita biarkan ini berkembang dengan konsep compounded investment tadi itu nilainya kan berlipat-lipat kali ketika di usia pensiun. Nah, tadi itu ketika ada gap mereka mungkin kita taruhlah bisa kita pahami. Ya siapa tahu mereka butuh uang cepat gitu kan, mereka butuh uang darurat. Nah, dengan adanya JKP, uang darurat itu bisa ditutupi dari JKP tanpa harus mencairkan JHT. Gitu. Nah, kalau mungkin 5 tahun yang lalu orang misalnya ya ada yang mencairkan JHT lebih cepat ketika langsung di PHK, ya kita bisa agak ya sudahlah mungkin dia memang butuh dan nggak ada alternatif. Sekarang nggak ada alasan lagi. Sekarang ada JKP untuk menutupi problem itu, tantangan itu, kebutuhan daruratnya. Sementara kebutuhan hari tuanya yang tadi kita bicara untuk memutus sandwich generation itu sudah ada JHT dan harus bisa dipertahankan. Berarti bisa dikatakan masih banyak yang belum bisa membedakan antara JKP dan juga JHT ya saat ini? Ya, sayangnya begitu. Kalau kita bicara soal data saja ya, kalau ini saya mengacu pada BPJS Ketenagakerjaan, mereka menyebutkan bahwa mayoritas peserta baru BP Jam Sostek, usia milenial dan generasi Z, itu mencairkan dana JHT sebelum usia pensiun. Jadi mereka, itu tadi, mereka nggak mengetahui filosofi jaminan hari tua. Mereka taunya ada uang yang bisa diambil sekarang juga. Mau dipakai apa entah, kita nggak tahu. Tetapi ya itu tadi, itu tidak sesuai dengan peruntukannya. Jadi kalau kita ingin kaya raya di hari tua, nah kita perlu ada buffer ini, kita siapkan gitu ya. Jadi biarkanlah JHT ini mengendap sampai kemudian kita gunakan pada saat usia 56 tahun. Jadi saat itu kita benar-benar butuh, kita sudah bisa memakai dana itu. Entah apapun, untuk bikin usaha, untuk liburan, kapal pesiar misalnya tadi, silakan. Tetapi setidaknya Anda tidak menjadi beban untuk generasi di bawah Anda selanjutnya. Itu. Dan ini yang milenial semula belum pahami. Dan saya pikir pemerintah Jokowi dan juga Kementerian Ketenagakerjaan, mereka membuat program di BPJS Ketenagakerjaan ini JKP untuk melengkapi gap itu. Jadi JHT sudah dilengkapi dengan JKP. Jadi kalau orang di PHK, JKP yang digunakan, dimanfaatkan untuk dana darurat itu. Dan JHT-nya dibiarkan untuk dikembangkan sampai hari tua. Jadi sebenarnya kalau kita lihat bagaimana sih untuk simulasi JKP dan juga JHT agar tentunya orang-orang dan utamanya generasi milenial ini lebih sadar dan juga melek perbedaannya. Ya, kalau menurut perhitungan ya, kita asumsikan aja upahnya 5 juta gitu misalnya. Upahnya 5 juta dan berapa keuntungan yang dibagikan di program JHT, 5% misalnya. 5% ini konservatif, Gibran, karena kalau kita bicara inflasi rata-rata 5 tahun terakhir itu 5%-an juga. Jadi kalau bisa sama atau di atas inflasi itu sudah bagus. Tetapi kalau catatan kami sebenarnya BPJS Ketenagakerjaan JHT return-nya tahun lalu aja 6,45%, lebih tinggi. Tapi kita pakai asumsi yang gampang aja 5%. Nah kalau 5 juta itu dikembang upah awalnya ya 5 juta dan itu ada iurannya, preminya. Nah itu preminya dibayarkan rutin 5 tahun itu bisa terkumpul 20,5 juta. Dan kalau dibiarkan berkembang sampai 30 tahun saat dia di usia pensiun, itu bisa 332 juta. Bandingannya antara 20 menjadi 300 juta ya. 20 juta menjadi 330 juta. Ini besar sekali dan kita tidak ngapa-ngapain, jadi kita sudah biarkan saja dia berkembang gitu ya. Kita dipotong dikit-dikit nggak kerasa tiap bulan. Dan kemudian pada pensiun tiba-tiba ada uang yang besar untuk membiayai kehidupan kita nanti. Jadi ini harus kita pahami bahwa kalau kita cairkan sekarang nih misalnya dapatannya sekian juta saja. Tapi kalau kita cairkan dalam waktu usia pensiun, usia hari tua tadi itu, maka bisa mendapatkan ratusan juta. Karena kenapa bisa begitu? Pertama return-nya tadi 6,45% untuk tahun 2021, artinya rata-rata bisa di atas inflasi, ini bagus. Kemudian di sisi lain ya compounded investment itu. Jadi BPJS Ketenagakerjaan memutar kembali return yang didapatkan dari dana kita. Jadi tahun ini kita misalnya untungnya 6%. Keuntungannya dimasukkan lagi, diputar lagi. Makanya asetnya tumbuh. Ini nggak bisa kita lakukan kalau kita investasi sendirian. Betul. Karena tadi godaan kebutuhan sehari-hari itu sangat besar. Gitu. Jadi saya pikir
jika Anda ingin kaya di hari tua, maka harus disiplin, itu yang pertama. Nah, disiplinnya kita ikuti program-program JHT atau hari tua apapun itu ya, itu untuk peruntukannya pada saat nanti usia pensiun, jangan dipakai sekarang. Oke, betul. Ya, mempersiapkan hari tua adalah salah satu kata kunci sebenarnya yang bisa kita tarik menjadi sebuah pelajaran bagaimana juga harus sabar-sabar karena yaitu jaminan hari tua peruntukannya untuk hari tua tentunya. Terima kasih untuk waktunya di hari ini. Head of Research CNBC Indonesia, Mas Arief Gunawan sudah bergabung bersama kami. Ya, walaupun sekarang regulasi diperbolehkan diambil sebelum usia 56 tahun sesuai dengan Permenaker 4 tahun 2022, tapi ternyata melihat apa yang sudah dijabarkan Mas Argun tadi untuk memutus generasi sandwich generation dan juga tentu saja menjadi milenial yang kaya raya nantinya, dana JHT juga sebaiknya kita gunakan saat kita memasuki usia 56 tahun dan juga poin terakhir karena pemerintah juga sudah menyiapkan program jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP. Yang manfaatnya kita sudah sama-sama ketahui tadi. Harapannya fase transisi saat pekerja kehilangan pekerjaan sudah dapat teratasi.